Halo guys, malam ini aku lagi bareng sama Mas Dian. Halo Mas Dian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mas Dian ini salah satu sahabatku udah lama ya. Dari tahun berapa ya Mas Dian ya? Ingat nggak? Gak tahu lah. Udah lama banget. Kayaknya dari tahun 2015. 2015-an. Nah Mas Dian ini bukan asli orang Kebumen, tapi dia udah betah di Kebumen. Kenapa sih dia betah di Kebumen? Langsung kita tanyain aja sama orangnya. Mas Dian, bisa diceritain nggak Mas Dian itu berasal dari mana dulu? Ya, saya sih dari Wonogiri, Kota Gaplek. Wonogiri. Iya. Dari kapan di Kebumen Mas? Saya di Kebumen tahun 2011 akhir. 2011 akhir, berarti udah hampir 10 tahun ya. Ya, kurang lebih lah. 10 tahun, hampir 10 tahun. Itu dari SMA atau lulus SMA Mas Dian? Itu sih dari lulus SMA. Lulus SMA terus ke sini merantau. Ya enggak sih, dulunya sih di Jakarta dulu sih. Di Jakarta Ya, dulu. Iya, niatnya sih mau cari kerjanya di sana. Terus Tapi ada saudara yang di sini, jadi ya alhamdulillah jadi orang Kebumen sekarang. oh. Berarti kan di Kebumen dari tahun 2011. Dari 2011. Itu kerja atau kuliah Mas Dian? Ya kuliah dulu sih, dulunya pertama kali kuliah. Pertama kuliah, Iya. Terus sambil kerja nggak? sambil kerja itu. Oh, Kalau- sambil kerja. Iya, kalau kuliah nggak kerja sih siapa yang mau bayarin lah. Kok bisa sih Mas Dian sih dari Wonogiri ke Kebumen itu kenapa? Ya kepingin merubah nasib lah. Berubah nasib. Biar nggak kenapa Mas Dian? Ya biar nggak kayak gimana ya. Ya nasib orang tua kan memang nggak ada lah. Kalau untuk biaya kuliah apalagi untuk biaya hidup aja ya alhamdulillah sih bisa. Bisa tetap Tapi hidup. iya, tapi kan untuk yang lebih kan ya nggak ada. Orang tua bisa membiayai sekolah sampai lulus SMA itu udah luar biasa itu Mas Dian. Atau dibalik itu semua mungkin ada suatu kisah dari Mas Dian yang bisa dibagi sama sahabat cerita Kebumen ini. Ya alhamdulillah sih yang namanya orang tua kan ya sebisa mungkin ya punya cita-cita yang lebih lah, pingin anaknya sekolah, pingin anaknya kuliah mungkin ya, walaupun kita memandang orang tua mungkin nggak mampu, tapi ternyata sampai itunya kan tetap ya ada jalan lah, mungkin yang namanya rezeki ya buat anak mungkin ya ada yang lewat orang tua ya. Dengan seperti itu ya. Mas Dian waktu saat itu melihat orang tua dengan keadaan seperti itu, yang dilakuin apa Mas Dian dulu? Saya SMP itu kelas 3, kalau yang kelas 1, 2 masih dilaju lah. Ya jauh sih. SMP-nya jauh? Iya, dari rumah sampai SMP-nya itu ya sekitar 20 menit lah naik angkot. Naik angkot. Iya, tapi kan setelah kelas 3 kan butuh, yang namanya kelas 3 ya butuh les, butuh privat kayak gitu, ikut saudara yang bisa yang dekat dengan sekolahan. Terus ya kan saudaranya kan apa namanya bengkel lah ya kita belajar dari situ. Bengkel apa tuh Mas Dian? Ya bengkel motor sama Bengkel tambal motor, ban ya. sama tambal ban. Iya. Dengan dari situ ya saya latihan lah yang namanya itu ya, oh iya caranya nambal ban kayak gini nah. Dari situ ya saya dapat penghasilan lah kalau nambal kayak gitu, dikumpulin. Ikut tambal ban Iya. berarti Mas Dian. Nambal ban
SMP itu kelas 3. SMP kelas 3 nambal ban Iya. buat bantu perekonomian keluarga. Iya ya, buat bayar buku, bayar apa ya, sedikit-sedikit, nggak minta lah, nggak terus-terusan minta sama orang tua. Itu serius Mas Dian cerita tentang tambal ban. Iya serius lah, buat apa kita bohong, Berarti waktu perjalanan hidup namanya. tambal ban itu setelah pulang sekolah. Iya, pulang sekolah malam kan di pinggir jalan, jadinya malam masih ada yang namanya jalan kan ada yang bocor kayak gitu. Oh, jadi sampai malam ya Mas Sampai Dian. malam. Besok paginya harus sekolah lagi. Sekolah lagi. Itu kelas 3 Kelas 3 SMP. SMP. Sampai kapan tuh Mas Dian? Kalau di saudara itu sampai SMP itu Terus habis itu dilaju lagi dari rumah. Kalau satu SMA-nya udah dilaju lagi. masih jadi tukang tambal ban nggak? Iya, tambal ban tapi di rumah sendiri. Oh, buat tambal ban di rumah Iya. sendiri. Ya kecil-kecilan sama motor tapi kalau mobil belum ada alatnya sih. Oh, motor. Alat aja bikin sendiri lah. Gagal, kadang-kadang kebakar ban. Ya, terus kalau kebakaran tuh gimana Mas Dian? Ya kita yang ganti apa boleh buat kan udah nyobekin banyak orang. Oh, ganti bannya. Iya. Dan jadinya tombok Mas Dian. Ya nggak apa-apa kan, ilmu yang namanya ilmu memang mahal sih. Itu nggak marah tapi itu. Ya yang punya kan diganti. mau diganti. Iya. Itu sampai lulus SMA masih jadi tukang tambal ban. Masih. Terus di Kebumen dulu awal-awal di sini jadi tukang tambal ban nggak? Enggak. Oh, enggak. Udah nggak jadi tambal ban. Ya mungkin besok-besok kalau udah itu buka Pengen buka usaha tambal ban. usaha tambal. Ya bukan tambal ban ya ganti apalah. Oh, Usaha, ganti apa? maksudnya usaha ya nggak apa-apa bengkel ya, tapi kan kita cuma yang itulah, bukan yang mengelola lah. Punya Oh, anak punya buah. anak buah. Iya. Amin, amin, amin. Bengkel motor apa khusus ban kan sekarang yang namanya ban kan berarti pasti ganti. Iya benar. Ban juga nggak busuk, mesti ibaratnya kan kita nggak begitu, resikonya bukan resiko tingkat tinggi lah kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah kapan. Ya semoga aja segera bisa terrealisasi. Amin, amin, amin. Nah, sekarang selama 10 tahun di Kebumen, apa sih yang udah didapetin sama Mas Dian? Ya. Karena rata-rata orang itu kalau merantau itu ke kota-kota besar, ke kota Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota-kota besar yang lainnya. Nah, kenapa Mas Dian itu malah memilih? Ya jangan salah, Kebumen kan walaupun kota kecil tapi kan masyarakatnya kan ya baik-baik lah. Jadi masyarakatnya itu bisa diajak maju lah. Masyarakatnya bisa diajak maju. Iya. Ya kayak ya kalau itu saya sih kayak gitu, penilaian saya sih seperti itu. Jadi orang-orang Kebumen Orang- itu beda sama Beda. wilayah Lain tempat lain. Iya. Aku pengen tahu dari awal tahun 2011 di sini sampai sekarang, pencapaian seorang Dian itu udah sejauh apa sih? Yang didapetin itu apa sih di Kebumen ini? Waduh, kalau ya namanya pencapaian udah ya alhamdulillah banyak banget lah. Apa aja Mas Dian? Ya pertama yang kita niatnya dari awal kuliah, ya alhamdulillah kuliah udah selesai. Bisa kuliah. Bisa kerja di Kebumen. Ya, Itu dulu kerja sama kuliah. iya dulu kuliah sama kerja di Kebumen. Berarti dari kerja itu Mas Dian bisa membiayai kuliahnya. Kuliah bisa nabung ya sedikit-sedikit lah, dikumpulin. Dulu pernah ya beli mobil, ya pernah jadi bisa nyopir. Jadi Ya, bisa walaupun- beli mobil juga. Ya, walaupun mobil odong-odong kayak gitu, tapi ya alhamdulillah jadi bisa nyopir. Padahal dulu suka nempelin mobilnya orang ya. Iya, cuma bisa nempel. Sekarang udah bisa beli Bisa mobil. mobil. Terus apa lagi Mas Dian pencapaiannya? Ya, beli mobil. Ya, mobil ya. Tapi mobil nggak lama sih, jadi terus tak jual buat beli rumah. Oh, jual mobil buat beli rumah. Iya. Kenapa punya pikiran seperti itu Mas Dian? Ya. Kan kebanyakan orang zaman sekarang nih, yang penting punya mobil dulu, rumah nanti gampang. Yang penting kelihatan sama orang lain dulu. Wah, iki lo aku nyong di mobil gagah. Iya. Yang sedangkan Mas Dian kok malah memilih untuk dijual untuk membeli rumah, itu kenapa Mas Dian? Ya mungkin
pikiran saya dan dengan orang-orang yang lain sana beda sih mungkin. Kalau prinsip saya sih yang penting kita punya rumah dulu. Soalnya yang namanya rumah itu nomor satu. Kalau kita, soalnya prinsip saya di Kebumen itu bukan orang asli Kebumen, tapi sudah kepingin menetap di Kebumen. Mau nggak mau kita harus punya rumah di Kebumen gitu. Nah, asal kalian tahu, ini rumah Mas Dian. Di belakang ini rumahnya Mas Dian. Kita lagi ada di rumahnya Mas Dian. Ya kayak gini lah, adanya kayak gini. Dapat istri juga Mas Dian, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah istrinya orang Kebumen. Berarti nikah langsung di rumah Di sendiri. rumah sendiri. Alhamdulillah. Luar biasa. Dalam pencapaian yang udah luar biasa ini bagi Mas Dian ya. Bagi saya pun luar biasa. Udah merasa puas belum Mas Dian atas segala pencapaian Mas Dian ini? Ya kalau yang namanya manusia itu nggak ada puasnya, pasti adanya kurang dan kurang terus. Saya pun seperti itu, udah punya rumah kayak gini, kepingin yang lebih besar lagi, kepingin mobil, kepingin apa, itu udah pasti. Tapi kembali lagi ke hati kita, ke iman kita bersyukur apa enggak? Oh iya, teman kita aja yang seperti itu masih banyak, alhamdulillah kan kayak gitu. Jadi intinya gimana Mas Dian? Ya kita harus bersyukur sih. Bersyukur ya. Bersyukur. Jadi ketika seseorang bersyukur, Gusti Allah dia bakal nambahi nikmatnya. Iya, itu udah pasti. Kayak gitu Mas Dian ya. Kita harus kembali lagi lah intinya. Dulu kayak apa, sekarang udah kayak apa, gitu aja. Kelingan. Iya, kelingan zaman dulunya gimana? Kelingan biyen kepriwe, si kepriwe. Iya. Bersyukur. Iya. Dulu cuma tambal ban, sekarang udah kayak gini. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, terakhir Mas Dian, bisa nggak sih sampaikan sebuah pesan-pesan untuk sahabat kita semua ini? Silahkan Mas Dian. Tetap berjuang, apapun kondisimu, jangan patahkan semangat. Karena di setiap hujan pasti akan datang pelangi. Semangat. Luar biasa. Sukses terus Mas Dian. Amin.